Apakah Anda masih ingat bahwa pada 8 Juli lalu, Donald Trump berjanji akan menelpon diktator Rusia Vladimir Putin. Jadi dia tidak menelpon dan di Kremlin mereka mulai benar-benar panik. Vladimir Putin mencoba mengakali Donald Trump dan malah terjebak dalam perangkapnya sendiri. Awalnya dia menyajikan kepada Presiden Amerika gambaran yang manis, seolah-olah telah merebut Konstantinovka di wilayah Donetsk dan melakukan serangan di seluruh garis depan. Lalu setelah KTT NATO di Ankara, Trump tiba-tiba berjanji akan menelponnya. Kremlin langsung setuju, bersiap-siap, menunggu dengan penuh harap. Tapi telepon dari Trump ke Putin tidak pernah terjadi. Bahkan sampai sekarang pun belum terjadi. Dan disinilah hal yang paling menarik dimulai. Dalam episode ini kita akan membahas bagaimana Vladimir Putin mencoba menipu Donald Trump dengan kemenangan palsu. Mengapa Konstantinovka adalah kebohongan yang bahkan dibongkar oleh koresponden militer Rusia sendiri? Bagaimana Trump di Ankara diam-diam mempermainkan Kremlin dan alih-alih menelepon Vladimir Putin, ia justru memberikan lisensi produksi Patriot kepada Ukraina. Dan mengapa Vladimir Putin yang terpojok sekarang lebih berbahaya daripada sebelumnya? Nama saya Alex Peci, mari kita bahas topik ini, tetapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran YouTube ini, beri like, dan tulis komentar apa saja di bawah video ini. Jadi, mari kita tegaskan langsung. Donald Trump untuk pertama kalinya mengabaikan Vladimir Putin, dan setelah berbicara dengan Zelensky serta orang-orang Eropa, dia begitu saja mengabaikan Presiden Rusia itu. Nah, mari kita bahas semuanya satu persatu. Semuanya dimulai pada 4 Juli, yang secara simbolis adalah hari kemerdekaan Amerika Serikat. Trump dan Putin berbicara melalui telepon. Dan menurut asisten Kremlin, Yuri Usakov, Presiden Rusia selama percakapan tersebut mengulangi kepada Donald Trump informasi tentang dugaan penaklukan penuh Konstantinovka. Dan juga menggambarkan situasi nyata di medan perang, di mana pasukan Rusia dikabarkan maju di seluruh garis depan dan akan kembali mencapai Kiev. Maksudnya sangat jelas, meyakinkan Donald Trump bahwa perang sebenarnya sudah dimenangkan oleh Rusia, bahwa perlawanan Ukraina sudah tidak ada artinya lagi. Itu artinya sudah saatnya menekan Kiev demi kesepakatan dengan syarat-syarat dari Moskow. Nah, dan Trump sebaiknya berpihak pada pemenang, jadi lebih baik menekan Zelensky, berpihak pada Putin, menandatangani kesepakatan, Rusia menang, semuanya hebat, Trump pun senang. Taruhan Kremlin memang ditempatkan pada Konstantinovka. Pada 3 Juli, Kepala Staf Umum Federasi Rusia Gerasimov melaporkan kepada Putin tentang perebutan penuh kota tersebut. Karena hal ini, propaganda membesar-besarkan kemenangan besar yang gencar dijajakan Kremlin ke barat. Pertama-tama kepada Amerika Serikat. Vladimir Putin secara pribadi menyebut perebutan kota itu sebagai pencapaian strategis yang penting dan membagikan medali kepada para jenderal Rusia atas penaklukan Konstantinovka. Hanya saja, kota Konstantinovka di wilayah Donetsk tidak berhasil direbut oleh Rusia. Dan hal ini bukan dibuktikan oleh laporan Ukraina, melainkan oleh para peneliti Barat. Dan yang benar-benar mematikan bagi Kremlin, hal ini juga dibuktikan oleh para koresponden perang Rusia sendiri. Institut Studi Perang menyatakan bahwa pasukan Rusia terus melakukan operasi penyusupan, infiltrasi, dan memperkuat posisi bahkan setelah Kremlin mengumumkan telah merebut kota tersebut. Tidak ditemukan bukti adanya perebutan penuh dan pernyataan itu sendiri oleh Institut Studi Perang digambarkan sebagai bagian dari kampanye informasi yang bertujuan untuk menampilkan kemenangan Rusia sebagai sesuatu yang tak terelakkan. Washington Post merumuskan intinya dengan sangat tepat. Mereka menulis bahwa untuk mempertahankan posisi, pasukan harus tetap berada di tempat, menjaga komunikasi dengan komandan, menerima amunisi, mengevakuasi yang terluka, dan tidak membiarkan musuh kembali ke wilayah tersebut. Barulah saat itu bisa dikatakan bahwa wilayah tersebut berada di bawah kendali. Rekaman Rusia menunjukkan mereka telah masuk ke Konstantinovka, tetapi belum ada konfirmasi bahwa Moskow dapat melaksanakan semua tugas ini di seluruh perimeter kota. Dan karena itu, kesimpulannya adalah Rusia belum menunjukkan kendali penuh atas kota tersebut, meskipun semua yang telah mereka lakukan. Pasukan Ukraina masih tetap berada di dalam kota dan terus bertempur. Nah, sekarang, seperti kata pepatah, ini puncaknya. Bahkan beberapa koresponden militer Rusia sendiri sangat meragukan versi resmi Kremlin, dengan mengatakan bahwa pengibaran bendera hanya dilakukan untuk kamera, sementara pertempuran masih berlangsung di dekatnya. Dan inilah angka-angka nyata yang menghancurkan seluruh presentasi Kremlin, begini bunyinya.
Pada bulan Juni 2026, pada tahun itu tentara Rusia kehilangan 9 km persegi wilayah lebih banyak daripada yang berhasil didudukinya. Nah, itulah serangan di seluruh garis depan, kata Putin, seperti yang dikatakan oleh Putin. Zelensky menanggapi hal ini dengan sangat cemerlang. Dia mengusulkan kepada Vladimir Putin untuk bertemu langsung di Konstantinovka itu sendiri. Nah, kalau Rusia katanya sudah menguasai kota itu sepenuhnya, maka Putin seharusnya tidak perlu takut. Tapi tentu saja, Putin menolak. Dan disinilah klimaks dari seluruh cerita ini. Pada KTT NATO di Ankara, Donald Trump bertindak sama sekali tidak seperti yang diharapkan Moskow. Trump menyatakan kesiapan untuk memberikan lisensi kepada Ukraina untuk memproduksi rudal Patriot, mempertimbangkan peningkatan perlindungan udara Ukraina, dan perhatikan, menilai positif serangan Ukraina terhadap kompleks bahan bakar dan energi Rusia sebagai faktor yang mempercepat akhir perang. Nah, lalu setelah berbicara dengan Volodymyr Zelensky, dia sempat mengatakan bahwa dia berencana untuk segera setelah percakapan itu menelpon Vladimir Putin, menceritakan apa yang terjadi dan sebagainya. Reaksi Moskow langsung. Pihak Rusia langsung setuju untuk melakukan percakapan itu. Dan juru bicara Kremlin, Peskov, sangat bersemangat menceritakan bagaimana Donald Trump akan segera menelpon Putin secara pribadi dan melaporkan kepada Presiden Besar Federasi Rusia tentang hasil KTT NATO. Peskov sudah pontang-panting dan memberitahu semua orang, lihat sebentar lagi Trump akan langsung menelpon Putin, melaporkan apa yang telah dilakukan di sana. Kremlin menunggu. Kremlin bersiap-siap, mempersiapkan diri untuk menjadi mitra utama Gedung Putih. Tetapi panggilan telepon itu tidak pernah terjadi. Dan hari ini saya ingatkan tanggal 12 Juli sudah hampir berakhir. Ini membuat Kremlin berada dalam posisi yang canggung. Menunggu kontak tidak membuahkan hasil. Dan Putin mungkin untuk pertama kalinya selama ini menghadapi kenyataan bahwa dia benar-benar dipermainkan begitu saja seperti orang tolol. Kali ini dia benar-benar dipermainkan. Jadi preman dari gang di Saint Petersburg ini benar-benar dipermainkan. Mereka bilang, kami akan menelponmu. Dia sudah duduk siap, tampaknya menunggu telepon itu. Sedangkan Trump bahkan tidak merasa perlu untuk memberitahu bahwa tidak, saya tidak akan menelpon. Dia hanya mengabaikan, benar-benar melupakan hal itu. Lebih dari itu, kunjungan utusan khusus Trump, Stephen Witkoff dan Jared Kushner ke Moskow awalnya, seperti yang Anda ingat, ditunda, lalu akhirnya dibatalkan sepenuhnya. Satu sinyal lagi, Washington tidak berniat kembali ke meja perundingan tanpa usulan konkret dari Moskow. Dan inilah yang paling berbahaya bagi Kremlin. Itu bukanlah aksi keluar sambil membanting pintu. Itu bukan pernyataan keras dari Trump. Itu hanyalah keheningan. Itu hanyalah mengabaikan si kerdil Kremlin. Putin dibiarkan, seperti kata pepatah, dengan tangan terulur, duduk di dekat telepon, sementara Trump hanya mengabaikannya. Dan lihatlah bagaimana struktur kekuasaan Kremlin mulai runtuh di sini. Dan Kepala Kementerian Luar Negeri Rusia Lavrov mulai mengajukan tuntutan ultimatum, seolah-olah berkata, kami sudah emosi. Sekarang satu-satunya yang kami inginkan hanyalah kapitulasi Ukraina. Juru bicara Kremlin, Peskov, membuat pernyataan ambigu tentang kemungkinan kontak dengan Gedung Putih. Dia muncul dan berkata, ya, sepertinya Trump sedang sibuk. Ya, dia pasti akan menelpon nanti. Karena bagaimana mungkin dia bisa tanpa berbicara dengan Putin? Sementara itu, Putin sendiri sama sekali tidak mengomentari situasi ini secara terbuka. Dan perhatikan, ada 3 pejabat kunci. Kesimpulannya, ada 3 garis kebijakan yang benar-benar berbeda. Artinya, ini adalah tanda kebingungan. Mereka belum menemukan posisi bersama. Jelas bahwa Kremlin sedang berada di jalan buntu. Dia menghadapi situasi yang rumit di wilayah belakangnya. Kemungkinan besar, dia tidak punya sumber daya untuk secara drastis memperburuk situasi di garis depan. Ya, untuk membuktikan kepada Trump bahwa, lihat, Putin memang benar. Ya, saat dia menceritakan omong kosong tentang Konstantinovka. Lihat, kami memperburuk situasi di garis depan. Ini adalah bukti bahwa orang Rusia seolah-olah maju ke depan. Kremlin tidak punya argumen. Bagi Donald Trump, agar bisa melanjutkan negosiasi dengan syarat yang menguntungkan bagi Putin. Tapi sayangnya juga tidak ada kesiapan untuk menawarkan kompromi. Sementara Kremlin masih berpikir tekanan semakin meningkat. Zelensky telah mengonfirmasi kesepakatan mengenai Patriot. Dan Senator Lindsey Graham sempat menyetujui dengan Gedung Putih rancangan undang-undang tentang sanksi neraka sebelum kematiannya. Namun, sebagai penyeimbang, di sini tetap ada peringatan penting. Hari ini, pengamat The Independent, Robert Fox, memperingatkan bahwa Putin mungkin menganggap 2 bulan ke depan adalah kesempatan terakhirnya untuk membalikan jalannya perang. Dia melihat ada jendela peluang hingga September.
Dan penulis independen ini menyebutkan 3 tanda bahwa Kremlin sedang bersiap untuk menyerang Eropa. Tanda pertama, Putin percaya bahwa kemenangan sudah dekat. Optimismenya didorong oleh perdebatan yang terjadi. Yang pertama adalah perpecahan di dalam NATO, inkonsistensi Donald Trump, kebuntuan di Timur Tengah, dan yang terpenting, terkurasnya pertahanan udara Ukraina. Yang kedua adalah kampanye disinformasi di Eropa sendiri. Dan di sana, Zakharova dan Patrushev sekarang misalnya menuduh Latvia bahwa mereka diduga sudah secara langsung terlibat dalam perang. Baru-baru ini, sebuah pesawat Rusia mendekat secara berbahaya dengan kapal induk Inggris Prince of Wales. Dan di sana bahkan menjatuhkan peta hidro, pelampung akustik. Saat itu pesawat itu diusir oleh 2 pesawat F-35. Dan kapal selam Rusia semakin aktif beroperasi di Laut Utara dan Selat Inggris, melacak kabel serta pipa-pipa yang ada di sana. Dan semua ini terjadi saat ini juga. Dan yang ketiga adalah memburuknya situasi di dalam Rusia sendiri. Antrean bahan bakar, gangguan internet, kekurangan air di Crimea, dan sebagainya. Dan yang paling suram adalah prediksi Fox jika kemenangan tidak tercapai. Seperti yang dia tulis, Rusia sudah berfungsi sebagai ekonomi perang. Dan Vladimir Putin telah menjadi pemimpin militernya. Perdamaian tidak termasuk dalam pandangannya tentang kelangsungan politiknya sendiri. Dan pada musim dingin, kemungkinan akan ada mobilisasi setidaknya 500.000 orang, serta penerapan darurat militer penuh. Kesimpulannya, Vladimir Putin mencoba menjual kemenangan palsu kepada Donald Trump dan salah perhitungan. Trump berbalik tanpa berkata apa-apa, tidak menelpon, membatalkan kunjungan para utusannya ke Moskow, memberikan lisensi Patriot kepada Ukraina, dan bahkan memuji serangan terhadap kilang minyak Rusia. Kremlin pun berada dalam posisi yang konyol, tanpa argumen, tanpa telepon dari Trump, dan tanpa kesiapan untuk berkompromi. Namun, seperti kata pepatah, jangan dulu terlena. Trump juga tidak bisa diprediksi. Dan semua ini akan berhasil jika pemimpin Amerika itu tiba-tiba tidak berubah pikiran, yang bisa saja menghancurkan seluruh konstruksi yang mungkin untuk pertama kalinya terbentuk dengan baik, ketika semua ada di pihak kita, di pihak Ukraina, bahkan Trump. Nah, sedangkan Putin ketika terpojok benar-benar menjadi lebih berbahaya. Nah, menurutnya, dia masih punya jendela peluang sampai bulan September. Dan seperti yang ditulis oleh para pengamat, dia akan mencoba memanfaatkan jendela peluang itu. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda elipsis. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Itu saja untuk kali ini. Jaga diri Anda, sampai jumpa. Bersambung.